Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang initial assessment atau disebut dengan penilaian awal. Jangan lupa ditonton ya. Selamat menyaksikan. Nah, saya akan menjelaskan dari penilaian initial assessment itu sendiri. Yang pertama yaitu ada primary survey atau disebut dengan pengkajian primer, di mana pengkajian primer ini adalah penilaian yang cepat dan sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengenali kondisi yang mengancam hidup pasien. Yang pertama yaitu ada danger. Danger yaitu untuk memperhatikan bahaya yang mengancam di sekitar lokasi kejadian dan pastikan lokasi sekitar tersebut aman dalam melakukan tindakan pertolongan. Yang kedua yaitu respon, di mana kita menilai respon kesadaran pasien guna untuk segera melakukan rencana tindakan pertolongan bagi pasien. Selanjutnya yaitu airway atau jalan napas. Kita periksa jika terdapat sumbatan dan pasien responsif, maka berikan pertolongan untuk pembebasan jalan nafas. Jika ada sumbatan jalan nafas dan pasien tidak responsif, maka lakukan ekstensi kepala dan angkat dagu untuk membuka jalan nafas pasien tersebut. Selanjutnya, pastikan terhadap resiko adanya obstruksi airway seperti adanya stridor atau bunyi nafas tambahan. Selanjutnya yaitu breathing atau pernafasan, di mana kita mengkaji pernafasan dan ventilasinya yang bertujuan untuk menjamin pernafasan adekuat bagi pasien. Untuk menilai pernafasan, perhatikan proses respirasi spontan dan catat kecepatan, kedalaman, serta usaha pasien melakukan pernafasan itu. Selanjutnya, circulation, di mana yang dikaji pada circulation itu yaitu ada perdarahan, denyut nadi, diperiksa denyut nadinya, ada tidaknya nadi, kualitas dan laju nadi, dan ritme nadi. Selanjutnya yaitu perputih kulit, dikaji warna, suhu, adanya keringat, dan capillary refill. Selanjutnya yaitu disability atau status kesadaran, di mana untuk mengkaji status kesadaran ini sendiri yaitu kita menggunakan skor Glasgow Coma Scale atau sering disebut dengan GCS. Terus melakukan penilaian pupil. Selanjutnya yaitu exposure. Exposure adalah membuka seluruh pakaian pasien dan melakukan pemeriksaan head to toe. Selanjutnya Foley catheter, di mana tujuan pemasangan Foley catheter ini yaitu salah satunya untuk mengetahui kebutuhan cairan pada pasien tersebut. Dan harus diperhatikan juga produksi urin apakah benar berwarna pekat atau jernih. Selanjutnya yaitu gastric tube, di mana khusus pada pasien trauma NGT harus dipasang untuk mengurangi distensi pada abdomen dan mengeluarkan asam lambung, tetapi harus dibilas terlebih dahulu dengan air bersih, pemberian obat, dan nutrisi. Yang terakhir dari pengkajian primer ini yaitu heart monitoring, di mana heart monitoring ini yaitu pemasangan EKG. Bila ditemukan bradikardi, harus dicurigai adanya hipoksia dan hipoperfusi, hipotermia, dan menunjukkan gambaran distritmia. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengkajian yang kedua yaitu pengkajian sekunder, di mana pengkajian sekunder adalah pengkajian yang terstruktur dan sistematis bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi pasien lebih detail yang berfokus pada riwayat kesehatan. Yang pertama yaitu yang dikaji yaitu riwayat kesehatan, di mana pengkajian terhadap riwayat kesehatan pasien sangat penting. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan keluhan dan kondisi pasien saat ini. Di mana untuk mengkaji riwayat kesehatan ini kita menggunakan sampel yaitu sign and symptoms atau tanda dan gejala yang diobservasi dan dirasakan oleh klien, alergis atau riwayat alergi pada pasien. Selanjutnya medication atau obat yang dikonsumsi klien untuk mengatasi masalah. Terus part illness, riwayat penyakit yang diderita klien, last meal, makanan dan minuman yang terakhir dikonsumsi, serta makanan apa dan kapan dikonsumsinya. Dan yang terakhir yaitu event atau kejadian yang dilakukan sebelum sakit. Selanjutnya kita melakukan pengkajian ini yaitu kita meriksakan vital sign. Pengkajian vital sign ini termasuk denyut nadi, pernafasan, tekanan darah, suhu tubuh, dan termasuk juga pemeriksaan saturasi oksigen. Nah, yang terakhir yaitu kita melakukan pemeriksaan fisik,
di mana pemeriksaan fisik ini dilakukan head to toe dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya.